Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, 11 Maret 2021, bersama dengan saya, Pastor Christian Lumenggaul OMK, akan merenungkan bersama perikop Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, perikop Injil yang disampaikan kepada kita berkisah tentang karya dan kehadiran Yesus. Di dalamnya, Yesus menunjukkan dirinya yang berkuasa atas segalanya, termasuk atas setan-setan. Sasaran Yesus lewat kisah yang baru kita dengar adalah bahwa semua ciptaan Allah mesti diselamatkan dan hidup dalam sukacita serta baik adanya, bahkan amat baik adanya. Dan itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini, yaitu supaya semua ciptaan Tuhan itu diselamatkan. Perikop Injil ini dengan jelas melukiskan itu kepada kita. Digambarkan di sana, Yesus hadir dan mengusir setan yang membisukan dari seseorang. Jelas bahwa itu adalah suatu tindakan penyelamatan. Sebagai manusia yang diciptakan Tuhan amat baik adanya, maka semestinya dia juga mesti tampil sebagai manusia yang normal. Kenormalan dalam diri manusia adalah termasuk dapat berbicara dengan baik, dan dengan berbicara seseorang itu dapat berkomunikasi kepada orang lain, mengekspresikan dirinya dengan baik, dan dapat memuji Tuhan Sang Pencipta. Yesus melihat penderitaan orang bisu itu akibat setan yang merasukinya. Maka Yesus mengusir setan itu dengan kuasanya sehingga orang itu sembuh, pulih kembali sebagai ciptaan yang luhur dan memiliki jati diri sebagai manusia normal, manusia ciptaan Tuhan. Dan setelah keluar setan itu, maka dia dapat berkata-kata. Tanggapan atau reaksi dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu tidak sama. Ada yang heran
karena mereka mengalami suatu peristiwa luar biasa. Mereka melihat dalam diri Yesus suatu kuasa yang luar biasa. Berkuasa mengusir setan yang membusukkan dan menyembuhkan orang bisu itu. Bagi mereka, peristiwa itu adalah suatu mujizat. Akan tetapi ada pula reaksi tidak percaya atas kuasa Yesus. Kelompok ini mencap Yesus memakai kuasa Beelzebul, penghulu setan. Menurut mereka adalah hanya penghulu setan yang dapat mengusir setan. Pemikiran kerdil semacam itu dikoreksi oleh Yesus. Maka dengan tegas Yesus berkata kepada mereka, "Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya?" Dengan ungkapan ini, Yesus menegur mereka dan berusaha juga untuk memulihkan diri mereka sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, yang mestinya percaya pada kuasa Tuhan, Sang Pencipta dan Penyelamat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perikop Injil ini, Yesus mengajak kita untuk yang pertama, percaya pada kuasa Yesus. Keberhasilan Yesus menyembuhkan seseorang yang kerasukan setan dalam Injil Lukas ini mengungkapkan kewibawaan Yesus dalam kuasanya sebagai Tuhan atas segala sesuatu dan tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia ini yang mestinya ditanggapi dan diterima oleh semua orang dengan iman yang tulus dan jujur. Sebagai orang beriman, kita pun dipanggil untuk percaya pada kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Kemauan kita untuk menerima panggilan itu akan membuat kita juga dipulihkan menjadi manusia yang hidup dalam kehendak Tuhan. Kuasa Tuhan akan berkarya dalam diri kita dan menuntun kita untuk tidak berada dalam kuasa setan atau roh jahat yang siap siaga mengganggu dan mengancam diri kita sebagai ciptaan luhur. Tuhan tidak menghendaki kita jauh daripadanya. Maka mari membuka diri untuk menerima kuasa Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Pesan yang kedua adalah bahwa kita dipanggil untuk ikut dalam karya penyelamatan. Sebagai orang yang hidup dalam kuasa Tuhan, maka kita juga dipanggil dan dipersatukan oleh Tuhan dalam namanya untuk ikut dan masuk dalam karya penyelamatan. Semua orang dipanggil untuk tugas ini. Hal itu dengan tegas disampaikan oleh Yesus kepada kita. "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Dengan itu, Yesus menyatakan rencananya, yakni supaya kita semua hidup dalam nama Yesus, dan ia sungguh datang untuk mengumpulkan kita dalam namanya. Hal itu telah kita terima melalui sakramen baptis, dan semakin disempurnakan juga dengan sakramen-sakramen yang kita rayakan dalam namanya di dalam gerejanya yang kudus. Marilah kita syukuri rahmat kesatuan itu dan menghidupinya dengan sukacita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Pesan yang ketiga bagi kita adalah kita dipanggil untuk terlibat dalam karya keselamatan. Bahwa kita telah diselamatkan lalu ikut dalam warta itu dan sekarang adalah terlibat dalam karya pewartaan keselamatan. Bagaikan orang yang disembuhkan dari setan yang membisukan dalam perikop ini dan kemudian ia dapat berkata-kata, kita juga kiranya menyadari rahmat penyembuhan dari Tuhan.
Tuhan memampukan kita untuk dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberikan kita karunia untuk menyuarakan kuasa Tuhan, menyuarakan kebaikan-kebaikan Tuhan, menyuarakan rencana Tuhan kepada orang lain di sekitar kita. Bila itu tidak terjadi, maka setan yang membisukan masih menguasai diri kita, dan kita belum juga tampil sebagai orang yang telah diselamatkan. Maka saudara-saudari, itulah buah dari karya keselamatan dari Tuhan kepada kita, bahwa kita pun dipanggil untuk terlibat dalam karya pewartaan keselamatan Tuhan, dan mau menggambarkan kerajaan Allah sudah datang. Dan kemudian dengan itu semua kita akan dituntun dalam sukacita yang dikehendaki oleh Tuhan. Salam sejahtera. Tuhan selalu memberikan berkat-Nya kepada kita semua.